Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat template diskusi kelompok di Google Classroom. Caranya mudah sekali, teman-teman tinggal membuka kelasnya, kelas yang teman-teman ajar, kemudian klik tugas kelas. Di situ akan muncul pilihan buat. Tanda plusnya kita klik. Ada beberapa yang bisa kita buat seperti tugas kuis, dan pertanyaan. Kita pilih yang pertanyaan. Nah, di sini kita ketikkan diskusi kelompok 1. Kemudian petunjuknya, misalnya kita menyuruh siswa untuk mendiskusikan tentang atom, maka perintahnya misalnya diskusikanlah bersama teman-temanmu tentang atom misalnya. Nah, di sini kita bisa menyematkan file dari Google Drive, bisa menyematkan file dari PC, bisa menyematkan link, bisa menyematkan video dari YouTube. Sesuai dengan tema yang akan kita minta siswa untuk diskusikan. Kemudian di sini pilihan kelasnya. Pilihan kelasnya sudah betul. Nah, di sini ini adalah inti pokok dari pembuatan template. Di sini ada pilihan semua siswa. Kalau pilihannya semua siswa, berarti semua siswa di kelas tersebut akan berdiskusi. Tapi karena di sini kita pilihannya hanya kelompok 1, maka kita pilih siswa yang akan kita masukkan ke kelompok 1. Misalnya di sini saya pilih, ini centangnya kita hilangkan dulu semua. Kita pilih yang masuk ke kelompok 1, misalnya Aura Febiola, dan satu lagi misalnya Hanum. Nah, ada 2 siswa yang akan masuk ke kelompok 1. Kemudian batas waktunya, kita bisa menentukan batas waktu misalnya 1 hari dari hari ini. Kemudian di sini ada topik. Pilihan topik, kita bisa menggunakan topik yang sudah kita buat sebelumnya atau membuat topik baru. Kita klik topik baru saja karena ini diskusinya adalah tentang atom. Topiknya misalnya tentang atom. Nah, di sini ada pilihan. Siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Kita checklist. Kemudian siswa dapat mengedit jawaban juga kita checklist. Kemudian setelah semuanya siap, baru kita tanyakan ke peserta didik. Nanti secara otomatis siswa yang sudah kita pilih ke kelompok 1 akan dapat melihat diskusi kelompok 1 di Google Classroom-nya. Kemudian bagaimana jika kita membuat sekitar 10 kelompok, seperti yang sudah saya buat ini ada 10 kelompok. Caranya mudah saja, kita tinggal buat, kemudian gunakan kembali postingan. Kita pilih entry, bisa dari kelas tersebut atau dari kelas yang lain, misalnya diskusi kelompok 1. Nah, kita pilih gunakan kembali. Di sini, karena kita akan membuat untuk kelompok 2, maka kita ganti pertanyaannya dengan diskusi kelompok 2. Petunjuknya sama, masih sama, jadi kita tidak perlu mengetik ulang, tinggal kita mau misalnya mengedit atau menambahi atau mengurangi dari pertanyaan tersebut. Kemudian pilihannya bukan semua siswa, tapi dipilih siswa-siswa yang akan masuk ke kelompok 2. Misalnya, di sini kita pilih pakai contoh lagi ya. Aura Dinda Febiola misalnya. Ini satu siswa atau bisa pilih siswa yang lain. Nah, batas waktunya jangan lupa misalnya 1 hari setelah hari ini. Kemudian di sini pilihan siswa dapat membalas dan siswa dapat mengedit jawaban. Lalu kita tanyakan. Nah, ini secara otomatis akan muncul di sini. Kita bisa memindahkan kelompok 1 ke yang paling atas, tinggal kita seret aja, kita taruh di atas. Ini contohnya seperti ini. Siswa-siswa yang masuk ke kelompok ini hanya dapat berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Tidak bisa melihat atau mengintip diskusi teman-teman dari kelompok yang lain. Kita tinggal nanti melihat saja bagaimana sih hasil diskusi anak-anak didik kita, peserta didik kita. Kita klik saja misalnya kelompok nitrogen. Kita klik kelompok nitrogen, kita lihat pertanyaan, kemudian di sini ada jawaban siswa.
kita lihat di sini, oh ini anak-anak sudah berdiskusi ini. Nah, ini dia diskusinya. Tuh, kita tinggal lihat saja. Kita juga bisa membalas ya. Kita juga bisa membalas, kita bisa mentak akun siswa kita. Nah, itu teman-teman. Atau coba kita lihat misalnya nih, natrium, lihat pertanyaan. Nih, semuanya akan muncul. Bagaimana siswa didik kita berkomentar. Kita bisa mengamati keaktifan siswa melalui template diskusi ini. Nih, seperti ini teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.